Engkau ada bagi setiap kami. Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami. Bahkan di dalam setiap musim hidup kami, Engkau ada bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya bersama dengan Tuhan, kami akan terus mulai merasakan mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang di hadapan Tuhan, di mana kami telah memuji, kami telah meninggikan nama Tuhan. Dan hari ini, saat ini Tuhan, kami mau mendengar kebenaran firman. Kami mau Engkau berbicara bagi setiap kami, karena kami sangat yakin Tuhan bahwa firman itu ya dan amin. Firman itu hidup dan mampu memberikan kami kehidupan. Terima kasih Bapa di surga. Segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan ketika ada di dalam ruangan ini, perselisihan, kekerasan hati, bahkan setiap roh yang tidak sejalan dengan kebenaran firman, kami sepakat, kami usir, kami tolak, patahkan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami hanya izinkan Roh Kudus bekerja. Terima kasih Tuhan. Ambil alih pemberitaan firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara bagi setiap kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga kami semua yang hadir di tempat ini, baik kami yang memberitakan maupun kami yang mendengar, kami sama-sama diberkati. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa, kabar baik. Yes, yes, yes. Saya tunggu dulu sudah rapi sebelum semua. Kalau sudah rapi baru kita. Soalnya kalau ini 1000 orang tapi suaranya cuma 5 orang. Haleluya. Ya, boleh dong. Boleh. Boleh. Ya. Jadi kita harus punya suara itu meskipun 5 orang tapi suaranya 1000 nggak apa-apa. Ya, puji Tuhan. Ya, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa, kabar baik. Yes, yes, yes. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kabar kita penuh dengan sukacita. Amin. Ya, kalau ada hari-hari ini yang mungkin ya, coba lihat kiri kanan Bapak Ibu, gak ada senyum apa tidak? Nggak ada. Ya, Bosan nih, bosan. atau wajah-wajah penuh pergumulan, ya, wajah-wajah yang penuh dengan perjuangan, ya, wajah-wajah yang penuh dengan ya, begitu buka, makanya begitu buka WA, Pak, tagihan, waduh, ya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, tapi saya percaya ketika kita datang di tempat ini, ya, ini saya kayak dakwah, ya. Ustaz Ibrahim. Assalamualaikum. Kayak Ustaz Ibrahim. Tidak apa-apa, saya pakai itu aja. Halo. Kasih utuhan gitu. Supaya jangan terganggu kita. Tapi saya nggak nyalain iblis loh. Masa mic-nya yang salah iblis loh. Gitu, ya. Puji Tuhan. Baik. Shalom. Shalom. Diulangi lagi karena mic-nya baru. Ya, baik saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya. Di bulan ini kita masuk di dalam bulan Mei. Sebentar lagi kita akan memperingati hari apa? Kebangkitan. Lebaran.
Tuhan Yesus sudah bangkit ya, jangan lupa ya. Ya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Akan apa? Hari apa? Kenaikan. Sementara kita akan ada hari kenaikan. Lalu setelah hari kenaikan ada yang namanya hari pencurahan daripada Roh Kudus 10 hari kemudian. Nah, saudara, ya, ini sudah menjadi satu kebiasaan juga ya gereja kita, gereja Gerakan Pentakosta khususnya ya yang berinduk kepada GGP Elim Rumah Kasih Karunia, dan kita ini adalah anak daripada GGP tersebut ya, dan kita ini sebagai anak juga meneruskan apa yang baik yang telah dikerjakan oleh Bapak kita ya. Oleh sebab itu tanggal seminggu lagi atau hampir 2 minggu ya, belum, nggak nyampe 2 minggu juga, nanti tanggal 13 mulai tanggal 14 kita akan mulai di tempat ini 10 malam KKR. KKR 10 malam dari tanggal 14 sampai tanggal 23. Di sini ada, di depan ada. Nanti kalau Bapak Ibu boleh lihat di depan juga, di foto siapa itu ya? Nah, ya. Boleh ya, foto-fotoan di foto-foto itu. Situ ya. Terima kasih. Ini luar biasa sekali. Ini adalah satu pesta rohani yang luar biasa ya, di mana setiap tahun kita mengadakan hal ini ya. Ini adalah satu kebangunan rohani yang kita alami secara pribadi. Selama 10 malam KKR itu ada hal-hal baik, ada hal-hal yang luar biasa yang kita alami. Ada mujizat terjadi dalam hidup kita. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara jangan lewatkan 10 malam ini ya, karena setiap malamnya akan ada hal-hal yang baru. Amin. 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 Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, oh enggak bisa saya kerja. Saudara pulang kerja nyampe langsung menuju kemari ya, biar tinggal doa berkat juga nggak apa-apa ya. Begitu nyampe puji Tuhan bubar ya, enggak. Kalau 8:30 kita sudah selesai ya. Karena apa? KKR itu kita pastikan berjalannya 1,5 jam. Jadi 7:30 kita sudah selesai. Kalau mulai jam 6 ya. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu nanti itu mulai jam 5. Berarti sudah 6:30 selesai ya. Tapi Senin sampai Jumat selanjutnya itu mulai jam 6 ya, nanti ada jadwal. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, sebentar kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan. Dan ketika kita memperingati itu, kita selanjutnya akan memperingati hari pencurahan daripada Roh Kudus. Sementara kita menunggu hari pencurahan itu, ada KKR yang akan dilaksanakan di tempat ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, masuk di bulan Mei ini, ya, masuk di bulan Mei ini, kita punya tema yang sangat luar biasa. Masih mengaung ya? Ya. Bukan masa kira pasti bu, ya. Masuk di bulan Mei ini kita punya tema yang luar biasa. Kalau sebelumnya itu mencintai gereja lokal, tertanam, bertumbuh ya dalam kuasa kebangkitan Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mau tahu tema hari ini apa? Di bulan ini apa? Ya, tema bulan ini adalah apa? Kabar baik. Ya, tema di bulan ini adalah kabar baik. Ini kabar yang luar biasa. Ini satu tema yang luar biasa yang setiap orang menantikan yang namanya kabar baik. Saudaraku, dalam keadaan yang semakin tidak menentu ini, dunia ini semakin tidak menentu. Kapankah COVID ini selesai? Kapankah semua ini berlalu? Kapankah semua ini akan berakhir? Tidak ada yang tahu. Betul? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kapankah masalah saya bisa selesai? Kapan
dari kehidupan saya. Ini semua tidak menentu dan semakin tidak menentu. Yang hampir-hampir saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan hingga merelakan imannya, menjual imannya, ya, meninggalkan Tuhannya. Kenapa? Karena situasi yang tidak menentu. Oleh sebab itu, saudara, ini menimbulkan, karena situasi yang tidak menentu ini menimbulkan satu kekhawatiran, satu ketakutan, kebimbangan, mau melangkah susah, mau usaha bingung, ya, jangan-jangan ntar rugi lagi. Wah, mau buka toko, mau buka usaha, ya, mau jualan roti bingung, ya, rotinya tanggal 4 sampai tanggal 17 tutup. Terus saya jualan apa ini? Minggu-minggu tuh, Luar biasa sekali. Ya, di saat-saat orang mau pingin beli banyak, tutup. Ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ya, palingan ada yang pesan besok lah, Senin, hari terakhir. Tanggal 4 udah nggak ada. Ya, saya juga bingung. Mau pesan sebanyak-banyaknya besok, nombok nanti. Nggak habis. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Istri saya kalau saya ngomong di rumah ini, saya nggak tahu ya, istri saya itu kalau saya ngomong seperti ini sebenarnya dia mau nunjukin senyumnya sama saya atau apa gitu. Cuma saya takut bola matanya. Senyumnya luar biasa, matanya berbicara. Gak apa-apa, ini kesaksian. Oh ya, puji Tuhan. Ya, dalam keadaan yang tidak menentu terjadi yang namanya kebimbangan, kekhawatiran, ketakutan. Bahkan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, meskipun kita ini, saya lihat saudara, saya lihat anak-anak Tuhan berusaha untuk tetap hidup tegar, hidup kuat, supaya dilihat orang, wow, luar biasa. Tapi belum tentu loh di dalamnya. Amin. Amin. Ya, sebenarnya hidup dalam ketakutan. Dia juga takut, dia juga khawatir ternyata. Saat dunia mengalami hal seperti ini, hal yang sangat dibutuhkan dan dinantikan oleh dunia ini adalah kabar baik. Saya juga percaya Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita mengalami hal-hal yang seperti ini, satu kata yang kita mau nantikan di dalam hidup kita, adanya kabar baik. Adanya kabar baik. Betul? Ketika kita menantikan, ketika kita masukin lamaran, kita menunggu-nunggu sesuatu kabar yang baik. Betul? Ya, masukin lamaran. Ya, HRD 5 hari kemudian telepon. Ya, mohon maaf. Ya, Anda belum beruntung. Wah, mau dengar kabar itu? Enggak. Ya, ini kabar buruk. Kadang-kadang kurang ajar itu HRD, gak mau terima saya. Dia belum tahu kemampuan saya. Wow. Lalu kemudian lamaran yang satu, ya, coba lagi. Ya, coba lagi. Saudaraku yang terkasih, nggak mau. Kita juga nggak mau dengar kabar yang namanya coba lagi atau Anda belum beruntung. Yang kita mau adalah kabar baik. Kabar baiknya Anda diterima. Ini yang luar biasa yang sedang dinantikan oleh setiap orang. Nah, kabar baik adalah kabar yang memberikan. Kenapa kita menantikan kabar baik? Karena kabar baik itu adalah kabar yang memberikan ketenangan. Betul? Dia memberikan kita kedamaian. Dia memberikan kita, saudaraku yang terkasih, kabar baik ini memberikan satu kepastian. Kabar baik ini memberikan satu kekuatan bagi kita. Ya, kabar baik tentang apa? Kabar baik ini juga memberikan kepastian keselamatan buat kita. Nah, saudaraku yang terkasih, kabar baik inilah sebenarnya yang sudah dipercayakan kepada kita, ya, bagi saya dan saudara. Ya,
Sebagai orang percaya, kabar baik adalah kabar yang harus disampaikan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita di tempat ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Amin. 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 Kita dipilih oleh Tuhan. Kenapa kita dipilih? Supaya kita juga memberitakan kabar baik. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita masuk ke dalam poin, kita baca kebenaran firman Tuhan dulu ya. Pengharapan iman, bukan dalam 1 Petrus 1 ayat 3-nya sampai ayat 12. Sudah dapat semua? Ya. 1 Petrus 1 ya. Ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Sudah dapat semua? Kalau sudah dapat, kita baca secara bergantian ya. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap, demikian bergantian seterusnya. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat celak, dan yang tidak dapat lain, yang tersimpan di surga bagi kamu. yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah pada hari itu, sekalipun sekarang ini kamu seperti kamu harus sukacita oleh berbagai pencobaan. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu berenang di dunia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimasukkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan merupakan Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saya berharap Bapak Ibu Saudara nanti baca ulang kembali firman Tuhan ini di rumah. Ketika engkau ada di rumah dan engkau baca kembali, engkau renungkan firman Tuhan ini, saudaraku yang terkasih, kau akan mendapatkan makna yang luar biasa. Ya, hari ini firman Tuhan ini berkata buat setiap kita. Di dalam firman Tuhan ini menjelaskan bahwa kabar baik ini harus didengar oleh setiap orang. Kabar baik apa yang harus didengar oleh setiap orang? Saudaraku yang terkasih, pertama, bahwa setiap orang percaya adalah orang yang terlahir kembali di dalam Tuhan. Ini kabar baiknya, bahwa saya dan saudara ini sudah terlahir kembali. Ingat, engkau sudah terlahir kembali sebagai orang percaya. Loh, bagaimana mungkin saya sudah dewasa? Kan ada pertanyaan itu di dalam Alkitab. Saya sudah dewasa lalu kemudian bagaimana saya bisa lahir kembali? Saudara, kita ini bukan inkarnasi ya. Tapi ini kita terlahir kembali di dalam Tuhan. Kita hidup sebelumnya adalah di luar daripada Tuhan.
Nah, ketika kita percaya kepada Yesus, kita terlahir kembali sebagai manusia yang baru. Artinya hari ini, saudara, kabar baiknya buat kita, ingatlah bahwa engkau itu sudah terlahir kembali. Engkau itu milik Kristus. Oleh sebab itu dia berkata apa? Sebagai orang yang terlahir kembali, tidak hidup lagi dalam dosa. Dosa telah dihapus, kita telah ditebus. Karena itu kita menjadi orang yang punya apa? Pertama, pengharapan. Kalau ada orang yang bilang hidup ini sudah tidak harapan, sudah tidak ada harapan, nggak tahu kemana si harapan pergi, ya coba kita cari ya. Coba ditelepon dia. Hah? Karena ada dulu teman kami namanya Harapan. Bilang beban. Bilang beban harapan. Ya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, sebagai orang percaya yang telah dosanya dihapus, kita telah ditebus, kita menjadi orang yang punya pengharapan. Ya, ini poin A-nya. Satunya tadi, dia berkata bahwa setiap orang percaya adalah orang yang terlahir kembali. Ada firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dulu kita boleh hidup dalam dosa. Dulu boleh kita hidup, bahkan sebelum ini engkau boleh hidup dalam dosa. Tapi ketika engkau dengar firman Tuhan ini, jangan lagi hidup dalam dosa. Putuskan dosa itu. Karena apa? Kau harus ingat bahwa engkau sudah terlahir kembali. Amin. Kadang kita murtad kepada Tuhan. Kita nggak sengaja murtad sama Tuhan, ya. Tapi satu hal yang kata penting yang kami pelajari di kaum pria, murtad itu bukan berarti engkau tinggalkan Tuhan, engkau tinggalkan imanmu, tidak. Tapi engkau itu murtad ketika engkau tidak melakukan firman Tuhan, itu namanya juga murtad. Berapa kali kita murtad dalam sehari? Banyak ya. Ya. Karena kata murtad itu adalah berlawanan. Nah, ketika kita tidak mau lakukan firman Tuhan, berarti kita sedang berlawanan dengan Tuhan. Artinya kita murtad. Tapi saudaraku yang terkasih, kabar baiknya hari ini, semurtad-murtadnya kita, Tuhan berkata engkau sudah terlahir kembali. Amin. Ini kabar baiknya, ini berita baiknya, ya, bahwa kita sudah terlahir kembali. Maka orang yang sudah terlahir kembali, saudara, firman Tuhan katakan ia akan memiliki pengharapan. Ada amin? Ia akan memiliki pengharapan. Ia akan memiliki satu tujuan yang baik. Kenapa? Kalau tadinya seolah-olah hidup ini tidak ada harapan, tidak ada harapan untuk bertobat, tidak ada harapan untuk hidup lebih baik, tidak ada harapan untuk pekerjaan yang lebih baik, tidak ada harapan untuk masa depan yang baik. Saudaraku yang terkasih, ketika kita terlahir kembali dalam Tuhan, maka harapan itu pasti terjadi. Harapan untuk apa? Harapan, saya punya harapan bahwa hidup saya akan lebih baik ke depan. Amin. Saya punya harapan bahwa saya akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Saya punya harapan, saya akan punya usaha yang lebih baik ke depan. Tapi jangan salah, ada orang yang berkata, saya punya harapan, saya punya istri yang lebih baik ke depan. Nggak apa-apa, betul nggak? Punya istri yang lebih baik. Tapi dia bilang begini, saya punya harapan, punya istri 2 tahun depan. Ini salah ini. Ya? Ini salah. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya. Ketika engkau jatuh cinta, segala sesuatu engkau akan lihat dengan wow, betapa baiknya, betapa cantiknya. Betul? Gak kelihatan baunya, gak kelihatan bopengnya, apalagi lihat fotonya. Mulus,
bersih, putih, tanpa cacat. Saudara, itu hanya karena engkau sedang berbinar-binar. Ya, tapi saya mau sampaikan setelah itu apa yang terjadi? Dosa, hukuman. Ya, maka kalau kita bilang sial, ya sial kenapa? Karena kita yang lakukan, kita yang buat dia sial, kita yang buat dia tidak beruntung, kita yang buat dia tidak baik. Ya, nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah dengar firman Tuhan hari ini, kita dengar kabar baik hari ini, putuskan. Amin. Jangan hidup lagi, karena apa? Engkau sudah terlahir kembali di dalam Tuhan. Gak mungkin engkau terlahir berulang-ulang. Kalau engkau terlahir berulang-ulang, saudara, engkau jadi kerdil, tidak akan pernah bertumbuh. Oh Yesus, saya hari ini berdosa, saya mau terlahir kembali. Lahir lagi, kecil lagi. Ya, udah mau SD, udah mau TK. Oh Yesus, saya buat dosa, saya mau terlahir lagi. Terlahir lagi. Lama-lama Tuhan bilang, udah mau lahir-lahir kau. Hah? Udah bosan ya aku lihat kau lahir terus. Ya kan? Begitulah kira-kira logatnya kan? Waktu itu kalau misalnya Tuhan itu orang Batak kan gitu ya. Udah bosan ya aku lihat kau lahir-lahir terus. Gak ada tinggi-tingginya kau, gak ada tumbuh-tumbuhnya kau. Kan seperti itu. Ya, kalau Tuhannya orang Ambon, kita kasih mati pun kau. Ya, toki dia. Hai. Susah yang ada apa-apa lah, susah yang bisa hidup ini orang. Hah? Makan seng mati, seng makan mati. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini hal yang mungkin kita berpikir, wah biasa saja. Saudara, tetapi ini saya mau sampaikan, ketika orang sudah terlahir kembali, dia punya harapan yang baru. Amin. Dia punya harapan yang baru, maka engkau harus terlahir. Kalau hari-hari ini, oh hidup saya bagaikan di ujung tombak, lahirlah kembali. Ingat ini, dengar ini, kabar baik hari ini. Firman Tuhan berkata tadi apa? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus. Jadi kalau kita tidak berubah, kita tidak bangkit, kita tidak terlahir kembali, saudara, maka sia-sia kebangkitan Kristus buat hidup saya dan saudara. Sia-sia kita melayani Tuhan. Karena buat apa kita layani Tuhan? Kita capek sana sini, oh habis waktu, oh kerja buat Tuhan selalu manis, dosa buat saya selalu manis. Dua hal yang tidak boleh berdampingan. Tuhan mengasihi manusia, mengasihi, tapi Dia membenci dosa. Amin. Betul? Ya, karena di dalam Tuhan, karena ketika kita terlahir kembali ada pengharapan. Yang kedua, saudara, ketika kita poin yang kedua, ketika kita hidup terlahir kembali, ya, hidup kita terpelihara. Kita memiliki hidup yang terpelihara. Dia berkata dalam firman-Nya, dia berkata begini, ayat 8, ayat 5. Nah, ayat 4, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak lalu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita hidup terlahir kembali, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita memiliki pengharapan. Lalu kemudian kita hidup, kita dipelihara oleh Tuhan. Ingatlah kabar baiknya, saudara, hidup kita ini terpelihara oleh
Jangan bilang Tuhan ini jangan bilang begini, Tuhan tuh nggak lihat saya, Dia tuh nggak jawab doa saya, Tuhan tuh nggak sayang sama saya. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan ini membuktikan bahwa sebenarnya saya dan saudara hidupnya sudah dipelihara. Jadi karena pemeliharaan Tuhan sampai detik ini kita masih ada. Ada amin? Amin. Coba kalau kita nggak dipelihara sama Tuhan, ya mungkin telinga kita panjang sebelah, ya hidung kita bagaimana, ya kan? Ada yang terlalu. Nah, akibat dari pemeliharaan yang berlebihan, ya banyak orang saudaraku yang terkasih hidungnya lagi, lalu kemudian bunyi sono sini. Karena apa? Karena berlebihan pemeliharaannya, ya. Kadang-kadang kami juga pria itu berlebihan memelihara kesehatan sehingga mengembang ke kiri dan ke kanan. Mengembang ke kiri dan ke kanan saya tidak apa-apa, tapi mengembang juga ke depan. Karena saking menjaga kesehatan. Ya Pak Eko, Pak Eko udah sembunyi. Pas panen lagi saya nggak lihat dia, soalnya tiangnya ada di sini kan. Nah, puji Tuhan, ya hidup terpelihara, ya menjaga. Saudaraku yang terkasih, jadi apa sebenarnya? Hidup kita ini sudah terpelihara. Ini kabar baiknya. Jangan lagi engkau berkata bahwa saya hidup sendiri, saya hidup sebatang kara, saya hidup sengsara, saya hidup miskin, saya hidup gak mampu, saya hidup tidak memiliki apa-apa. Tapi saudara, kabar baiknya hari ini hidupmu itu dipelihara oleh Tuhan. Amin. Ini kabar baik. Ada amin? Ya. Bilang kiri kanan, hidup kita dipelihara Tuhan. Hidup kita dipelihara Tuhan. Ya. Hidup kita dipelihara. Jadi jangan engkau khawatir akan hidupmu. Jangan engkau khawatir akan masa depanmu. Jangan engkau khawatir akan usahamu. Jangan engkau khawatir akan ada saudaraku yang terkasih, nggak khawatir sih Pak, masa depan sih nggak khawatir, masalah yang khawatir ini utangnya Pak. Saya khawatir nggak bisa bayar utang. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kau lakukan firman Tuhan, ya, saya berkata Tuhan akan memberikan jalan. Ketika kita berdoa Tuhan tuh nggak mungkin lalu Tuhan, oh kasih saya punya utang banyak gitu ya, lalu kemudian segepok turun dari langit. Enggak. Tapi Tuhan pasti kasih jalan keluar. Tuhan kasih hikmah, proses di dalam melunaskan. Ya, ya, proses di dalam melunaskannya. Kau usah pasang toke. Berharap nanti kalau kena dapat bisa bayar. Enggak. Yang ada yang kita punya bisa habis. Menang sekali saudaraku, pagi-pagi nggak pernah dapat untung. Ya. Haleluya. Ini yang tertawa ini punya pengalaman pribadi. Tuhan. Tobat ya. Diamin lagi deh. Haleluya. Situ. Nah saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, artinya apa? Hidup kita terpelihara, nggak usah khawatir. Ya, ini firman Tuhan. Ini kabar baik yang dinantikan oleh setiap orang. Nah kabar baik buat kita hari ini, saudaraku yang terkasih, buat saya dan saudara, hari ini saudara, kabar baiknya bahwa hidup kita itu terpelihara. Amen. Kabar baiknya saudara bahwa engkau sudah terlahir kembali. Orang yang terlahir kembali akan memiliki harapan. Amin. Amin. Harapan yang jelas karena Tuhan kita jelas. Amin. Amin. Ia jelas berasal dari mana? Ia jelas orangnya. Ya, tidak sembunyi-sembunyi Tuhan kita. Tapi dia jelas. Oleh sebab itu kita punya harapan yang jelas. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kabar baiknya apa? Kabar baiknya buat setiap kita. Yang kedua adalah sebenarnya kita ini adalah orang yang bahagia. Dia berkata begini. Ya, ayatnya yang ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia,
namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia sekalipun sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan. Kabar baiknya Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah orang yang Berbahagia. berbahagia. Pendeta, buktinya saya parah terus ini. Hidup saya parah. Kita sebenarnya adalah orang yang berbahagia, saudara. Kita ini kabar baiknya bahwa saya dan saudara itu harusnya hidup bahagia. Kita ini bahagia. Bahagia bukan berarti kita tidak punya persoalan. Bahagia bukan berarti kita tidak punya pergumulan. Tetapi bahagia karena kita, karena berita, karena keselamatan yang kita terima itu, saudara. Ya, sebenarnya banyak orang yang mau. Bahkan dicatat dalam firman Tuhan bahwa sebenarnya nabi-nabi itu ingin melihat, tetapi mereka cuma memberitakan. Malaikat pun ingin tahu, tapi kitalah penggenapannya. Mana lebih berbahagia? Ya, Musa atau saya? Musa atau kita sekarang? Mana yang lebih berbahagia? Musa atau kita? Nah, kita. Meskipun Musa itu orang hebat, tapi kita yang berbahagia. Kenapa? Ya, karena untuk kebahagiaan kita lah mereka lakukan itu. Mereka ingin lihat Tuhan, mereka ingin ditebus. Kitalah yang ditebus oleh Tuhan. Kitalah penggenap dari setiap janji Tuhan. Amin. 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 Ya, mana lebih berbahagia? Raja Daud, Salomo yang kaya raya itu, dengan kita saat ini. Oh, Salomo bahagia Pak, banyak istri. 700 gundik, 300, ya, 1000. Wow. Uyung nggak? Uyung. Ya, makanya Tuhan bilang, jangankan 1000, ya, 1 aja udah puyeng. Apain nambah coba? Ya. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata apa? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada, Pak. Kalau itu istri yang sudah ada padamu, cukupkan dirimu. Ya. Saya sering sekali, saudara, ini syarat, ini khasiatnya nih. Ini anak muda tutup telinga ya. Ya, anak muda tutup telinga. Ini buat bapak-bapak sama ibu-ibu aja, suami istri. Ya, gak ada suaminya tutup telinga juga. Ya, kalau itu saudara, saya sering begini. Ya, ketika saya mulai marah, ketika saya mulai merasa bagaimana, saya suka baca yang namanya Kidung Agung. Ya. Kenapa Kidung Agung itu menghidupkan cinta saya kembali? Betapa cantiknya engkau manisku. Ya. Oh itu. Coba kalau sekarang kita bilang sama istri, betapa cantiknya engkau manisku. Apa dia nggak gelepek-gelepek? Hah? Benar nggak? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ini luar biasa. Ya, ketika kita sudah mulai, wah, rasanya nggak nyaman ini, kita harus baca sehingga apa? Cinta kita kembali bersemi. Ya, jangan CLBK. CLBK itu biasanya cinta lama bersemi kembali. Cinta lama kita siapa? Jangan, tak boleh, ya. Makanya dia katakan adalah cukupkanlah dirimu dengan apa yang sebenarnya bukan begitu maksudnya. Tetapi kita mau cukupkan, kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan beri buat kita. Amin.
Makanya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, pacaran saudara boleh banyak. Pak Gembala ngomong udah boleh banyak loh. Puji Tuhan, dicatat. Ya. Tapi celakalah dia yang buat banyak. Ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya, masalah kita punya pasangan hidup itu adalah ya masalah keputusan kita. Betul? Jadi ketika engkau sudah memutuskan untuk membentuk satu keluarga, mahligai rumah tangga itu, ya artinya apa? Itu untuk selamanya. Amin. Ya, jadi tidak ada yang lain. Ya, sehingga tidak ada dusta di antara kita. Ya, amin. Jangan ada dusta. Ya, kita itu diberkati, dimulai dari rumah tangga. Laki-laki saya mau sampaikan, laki-laki itu diberkati oleh Tuhan kalau yang menghormati istrinya, menyayangi istrinya. Pagi lo sama. Ya, betul loh, ya. Betul, berkat itu datang kalau kita menghormati rumah tangga kita, istri kita, menyayangi mereka. Oh, itu berkat. Nggak usah kita cari, datang sendiri. Si Tuhan, ya. Ulang tahun saya udah lewat, kadonya masih nyampe sekarang. Ya, saudaraku yang itu berkat. Jadi hargai, hormati, cintai. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan ajarkan kita hari ini dua hal. Apa kabar baik yang harus kita terima? Kabar baik yang kita dengar hari ini adalah bahwa engkau sudah terlahir kembali. Amin. Sehingga engkau punya harapan, engkau punya hidup yang terpelihara. Yang kedua, saudara, kabar baiknya yang kita terima hari ini, yang harus kita tahu adalah bahwa sebenarnya saya adalah orang yang berbahagia. Amin. Kenapa kita tidak pernah hidup bahagia? Karena masalah kita sendiri. Dia berkata, karena kita, ini saudaraku, karena jiwa kita. Kenapa kita berbahagia? Alasannya, karena jiwa kita diselamatkan. Kedua, kepada kita dipercayakan penggenap. Kitalah penggenap dari janji Tuhan. Amin. Kita penggenap dari setiap janji Tuhan. Makanya jadilah penggenap dari setiap janji. Akhirnya ketika kita berdoa, saudara, Tuhan jadikanlah aku penggenap dari setiap janji-janji. Apa janji Tuhan dalam hidup kita? Ya, tentunya kita ingat berkat. Hal itu tergenapi dalam hidup kita. Saudara, harusnya memang tergenapi dalam hidup. Buktinya kita ada hari ini, inilah bukti penggenap. Kita dikumpulkan menjadi satu. Jadi harusnya kita hidup bahagia, amin. Amin. Loh, kok cuma satu orang? Harusnya kita hidup bahagia, amin. Amin. Lihat kiri kanan, bilang bahagia dong. Bahagia dong. Ya, bahagia. Asas, bilang sama Kokli bahagia dong. Bahagia Kokli. Jadi kita harus hidup bahagia. Hidup kita bahagia, kenapa? Karena jiwa kita sudah diselamatkan, amin. Amin. Ya, hidup kita bahagia, kenapa? Karena kita penggenap dari janji Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Jadi firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara, ya, ingatlah bahwa tema kita hari ini adalah tema yang luar biasa. Tema ini menceritakan tentang kabar baik. Kabar baik ini adalah gereja kita sendiri. Kabar baik itu, siapa kabar baik itu? Kabar baik itu adalah Injil itu sendiri. Injil itu siapa? Injil itu adalah Yesus itu sendiri. Jadi ketika kita bawa kabar baik, kita sedang bawa Yesus. Amin. Amin. Maka berita yang kita dengar hari ini, beritakanlah kepada orang lain. Katakan, engkau sudah terlahir kembali. Amin. Ya, katakan bahwa kita
orang yang berbahagia. Kita orang berbahagia. Katakan, kita orang yang berbahagia. Kita orang yang berbahagia. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Baik saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, simpan Alkitab saudara, mari kita persiapkan hati kita.